ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini masih di suasana bulan Maulid Rabiul Awal, kita dapat berkumpul kembali pada kajian rutin kita setiap Ahad pagi 2 pekan sekali untuk mengkaji kitab hadis Lubabul Hadis karya Al-Imam As-Suyuti bersama Al-Ustadz Dr. Zainuzuddin LCMHI. Dengan tema pada pagi hari ini adalah bab yang keempat, yaitu keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mulai kajian pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya kami persilahkan Al-Ustadz untuk memberikan kajiannya, waktu dan pertemuan Zoom kami sampaikan. Monggo Ustadz, fadhol. Terima kasih Mas Agung. Mari kita semuanya memulai ngaji kita dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita ngajikan ini diberi berkah, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi as-solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengajian kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Saya izin untuk share screen dulu ya. Kita akan melanjutkan bab yang ketiga. Oh, ini belum saya ganti ya. Aslinya ini bab yang keempat ini, bukan bab yang ketiga, tapi Al-Babur Rabi, bab yang keempat. Cuman belum saya ganti yang di atasnya itu. Al-Babur Rabi, bab yang keempat, fi fadilatis sholati, tentang keutamaan sholawat ala Nabi kepada Nabi. Tentang keutamaan mendoakan Nabi. Jadi sholawat itu artinya adalah doa, sholat itu. Jadi sholawat itu berarti mendoakan Nabi. Ya, mendoakan Nabi. Jadi bab terkait masalah sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qala Nabi, qala bersabda an-nabiyyu Nabi Muhammad SAW. Man barang siapa sholah yang membaca sholawat
alayya kepadaku wahidatan satu kali, sholah maka akan bersolawat Allahu Allah alaihi kepadanya asyron 10 kali. Dan ini hadisnya hadis sahih. Kemarin itu sempat saya cari ya. Saya cari kemudian saya informasikan biar mengetahui tentang kualitas hadis. Meskipun di dalam Fadhailul A'mal itu hadis-hadis dhaif itu boleh diamalkan. Tetapi kalau dalam hal akidah dan dalam hal hukum, hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Tetapi dalam hal fadhailul a'mal, itu hadis dhaif boleh diamalkan. Jadi hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi man shalla alayya sholatan, man shalla alayya wahidatan, siapa yang sholawat kepadaku, dawuhnya Rasulullah, wahidatan satu kali, sholah maka akan bersolawat Allah alaihi kepadanya asyron 10 kali. Ini salah satu di antara keistimewaannya sholawat. Jadi kalau kita mendoakan Nabi dengan bersolawat, maka kita juga akan dalam tanda kutip didoakan oleh Allah, dalam tanda kutip ya, akan disolawati oleh Allah. Maksudnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya doa itu yang terbaik itu ya sholawat itu sebenarnya. Itu ya di antara doa yang terbaik itu sholawat. Makanya kalau para ulama dahulu tuh kalau ada keperluan apa disuruh sholawat. Ada keperluan apa disuruh sholawat dan lain sebagainya. Dan khasiatnya itu banyak sholawat. Jika doa-doa kita misalnya saja itu tidak ada ulama yang dawuh. Jika doa-doa kita semuanya itu mungkin ditolak oleh Allah. Tetapi untuk sholawat tidak pernah ditolak oleh Allah. Pasti diterima, bahkan dibalas dengan 10 kali. Ya, satu kali dibalas dengan 10 kali. Makanya sholah, maka akan bersolawat Allah alaihi kepadanya asyron 10 kali. 10 kali. Kalau kita mau bersolawat kepada Nabi satu kali, kita akan diberi rahmat oleh Allah 10 kali. Jadi banyak sekali keutamaan dari solawat tersebut. Maka kalau kita ingin disolawati oleh Allah ya sallallahu alaihi sallallahu ini memang para ulama ini mengartikan sholat di sini adalah memberi rahmat, ada yang mengartikan ya memberi yang terbaik dan lain sebagainya ya. Intinya adalah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 10 kali. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberi solawat kepadanya 10 kali. Ini betapa mulianya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam ayat kan disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Malaikat Gusti Allah dan malaikat itu semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi. Solawatlah kalian semuanya alaihi kepadanya. Wasallimu taslima. Dan juga limpahkanlah, doakanlah keselamatan alaihi kepada Rasulullah taslima. Ya. Jadi Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Komplitnya seperti itu ya. Komplitnya seperti itu. Atau bisa juga sholawat dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga bisa. Ada juga di dalam hadis Nabi, tetapi tidak ada di sini. Ada juga di dalam hadis Nabi itu kita kalau bersolawat disuruh keras. Ya, disuruh mengeraskan sholawat kita. Irfa'u aswatakum bis sholati alayya, kalau nggak salah hadisnya itu. Angkatlah suaramu, keraskanlah suaramu bis sholati ketika membaca sholawat alayya kepadaku. Fa'innaha, karena sesungguhnya membaca sholawat keras itu tudhibun nifak, bisa menghilangkan kemunafikan dalam diri kita. Jadi agar kita tidak munafik, tidak dijadikan oleh Allah munafik, maka kita kalau membaca sholawat dikeraskan. Ya, bahkan kalau sekarang musimnya Maulid Nabi ya, kalau bisa itu dikeraskan. Ustadz itu kalau membaca sholawat itu kalau bersama jamaah itu dikeraskan. Sampai-sampai kadang-kadang suaranya itu habis. Kadang-kadang sampai habis suaranya itu.
Karena digenjot, dikeuraskan. Untuk apa? Untuk menghilangkan kemunafikan dalam diri kita. Dan itu memang yang disabdakan Rasulullah di dalam salah satu hadisnya. Irfa'u aswatakum bis sholati alayya. Angkatlah suaramu ketika membaca sholawat kepadaku. Karena dengan mengangkat suara itu tadhabun nifak. Maka kemunafikan akan diangkat atau akan hilang. Oleh karena itu pokoknya apa saja apapun lah ya diangkat atau tidak, pokoknya kita belajar untuk memperbanyak membaca sholawat. Banyak cerita-cerita, ya Rasul berapa kali saya baca sholawat, ya sekian, kurang kalau bisa tambah lagi, sekian, kurang kalau bisa tambah lagi, disuruh nambah dan sebagainya. Ini betapa utama sekali sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi man shalla alayya wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, makanya kalau kita ingin disolawati oleh Allah, ya kita baca solawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu kali dibalas 10 kali. Masya Allah, luar biasa ya. Satu kali dibalas 10 kali oleh Allah. Jadi ini hadisnya hadis sahih, ya sahih hadisnya ini. Kemudian yang hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang membaca sholawat alayya kepadaku alfa marrotin 1000 kali, siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, maka dia akan mati, tidak akan mati, hatta yubashiro, sehingga akan memberikan kabar gembira kepadanya, yaitu malaikat, lahu kepadanya bil jannah dengan surga. Jadi siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, dia tidak akan mati, hatta yubashiro, sehingga dia itu diberikan kabar gembira oleh malaikat bil jannati dengan surga. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh beberapa ulama hadis, didhaifkan, ada yang mengatakan dhaif dan sebagainya. Tetapi hadis yang menjelaskan tentang sholawat 1000 kali ini bukan satu hadis, banyak hadis. Nanti juga ada siapa yang baca 1000 sholawat maka tidak akan masuk neraka juga ada. Tetapi sekali lagi kalau hadis ini menurut penulis, ya menurut Jalaluddin As-Suyuti sudah dikasih garansi beliau di dalam muqaddimah kitab yang dulu sudah kita pelajari bahwa hadis-hadis ini sahih semuanya. Ini menurut Jalaluddin As-Suyuti. Tapi menurut beberapa ulama hadis ini didhaifkan, ya didhaifkan. Tetapi walaupun didhaifkan ya tetap saja kita baca sholawat ya. Tetap saja meskipun tidak ada embel-embel dengan surga misalnya, ya sholawat itu baik dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mana Ustadz 1000 kali sama 2000 kali, ya baik 2000 kali. 2000 kali pas 10.000 kali, ya baik 10.000 kali, ibaratnya seperti itu. Meskipun nggak diembel-embeli dengan surga, pasti diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Pasti diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya hadis-hadis seperti ini tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi kita amalkan ya. Tidak perlu kita diskusikan, kita perdebatkan. Kita sibuk dengan debat sholawat, sementara kita tidak baca sholawat. Yang diperintah oleh Allah itu baca sholawatnya, bukan debatnya ya. Bukan debatnya, tapi baca sholawatnya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi man shalla alayya alfa marrotin, siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah, maka dia tidak akan mati sehingga malaikat itu akan memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga, Ya misalnya kita belajar lah ya satu hari ya kalau bisa 100 kali ya, kalau bisa lagi ya dinaikkan. Tapi kalau 1000 kali itu biasanya berat, kalau 1000 kali itu memang harus step by step, pelan-pelan. Bahkan ada cerita Robiah Adawiyah itu kalau baca sholawat itu sehari semalam itu 50.000 kali. Seorang sufi bernama Robiah Adawiyah itu membaca sholawat sehari semalam itu 50.000 kali. Kemudian ditanya, ya panjenengan itu kan seorang walinya Gusti Allah dan walinya sudah tingkat tinggi. Di dalam ilmu tasawuf itu ada. Kenapa kok masih membaca sholawat 50.000 kali kepada Rasulullah? Dijawab oleh Robiah Adawiyah. Beliau tidak menginginkan surga dan tidak
takut masuk neraka lah ibaratnya karena walinya tingkat tinggi ya. Dijawab begini, saya ingin membanggakan Rasulullah Muhammad SAW bahwa orang setua saya ini masih membaca sholawat 50.000 kali agar Rasulullah bangga dengan saya. Ini yang dilakukan oleh Robi Adawiyah agar Rasulullah senang dan membanggakan bahwa di antara umatnya itu ada seorang wanita yang sudah tua tapi bisa mampu membaca sholawat 50.000 kali pada beliau. Ini jawabnya Robi Adawiyah. Makanya yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga suka membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bisa dengan sholawat pendek, ya. Sholawat pendek bisa. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallim, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallim. Bisa. Bisa juga dengan panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan lain sebagainya juga bisa. Bisa juga dengan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bisa juga dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim dan lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah perintah sholawat itu mutlak, ya mutlak bisa menggunakan sholawat apa saja. Itu yang hadis yang kedua. Jadi man sholla alayya alfa marrah, siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, dia tidak akan mati hatta yubasyira lahu bil jannah, sampai dia itu diberikan kabar gembira dengan surga. Ini adalah janji Rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang yang mau membaca sholawat 1000 kali. Kemudian hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholah yang bersolawat alayya kepadaku sholatan wahidatan, dengan satu sholawat, sholah maka akan bersolawat Allah alaiha kepadanya asyron 10 kali. Tadi sama seperti hadis yang pertama, ya seperti hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi hanya satu kalimat saja. Kalau ini panjang. Wa man sholla alayya asyron, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku asyron 10 kali, sallallahu, sholah maka akan bersolawat Allah biha dengannya, ya mi'atan 100 kali. Jadi man sallallahu, siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan bersolawat kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam tamassuhun nar, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Yang bersolawat kepada Rasulullah berapa kali? 1000 kali. Ya, yang bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Hadis ini itu banyak ditulis di kitab-kitab, khususnya kitab sholawat, itu banyak ditulis. Bahwa siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 10 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Siapa yang bersolawat 100 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 1000 kali. Dan siapa yang bersolawat 1000 kali, lam tamas suhunar, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tetapi sekali lagi hadis ini juga oleh beberapa ulama didhaifkan, ya, oleh beberapa ulama didhaifkan. Tetapi kalau saya melihat ini hampir sama dengan hadis yang pertama tadi, kemudian redaksi yang terakhir ini juga hampir sama dengan hadis yang kedua tadi. Hampir sama. Intinya adalah membaca sholawat itu fadilahnya sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali fadilahnya orang-orang yang suka membaca sholawat ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dicintakan oleh Allah, ya, disukakan oleh Allah untuk suka membaca sholawat, apalagi acara Maulid Nabi ini kita sempatkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi enak itu kalau tidak tersentuh api neraka, ya. Lam tamassuhun nar, maka dia tidak akan tersentuh api neraka kalau bersolawatnya itu 1000 kali. Makanya semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi,
ya semakin bagus ya, semakin bagus. Ya, kita sempatkan ya. Ayo disempatkan bareng-bareng, ayo disempatkan mungkin habis sholat apa, ya disempatkan membaca sholawat sebisanya ya, sebisanya. Kemudian hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa nasia yang melupakan as-sholata, sholawat, alayya kepadaku. Siapa yang melupakan sholawat kepadaku, tidak mau sholawat, ya tidak mau baca sholawat, melupakan, lupa bersolawat kepada Rasulullah, apa fakot akhtoa toriqol jannah, maka dia telah menyalahi jalan surga, telah salah jalan ya, telah salah jalan. Seharusnya jalan ke surga itu sholawat, tetapi dia tidak bersolawat, akhirnya salah jalan. Ya, akhirnya salah jalan. Makanya agar kita tidak tersesat, ya kita perbanyak membaca sholawat. Insya Allah nanti tidak tersesat kalau kita perbanyak membaca sholawat. Sebab apa? Sebab di antara jalan menuju surga adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, Rasulullah harus mengenal kita. Lah bagaimana Rasulullah mengenal kita? Ya semakin banyak berselawat kepada Nabi, semakin akan dikenal oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, siapa yang melupakan selawat Nabi, Rasul juga tidak akan mengingatnya. Ibaratnya seperti itu, akan melupakannya. Kalau dilupakan oleh Rasulullah bahaya. Ya, kalau yang ikut ngaji ini dilupakan oleh Ustadz nggak bahaya ya. Tapi kalau dilupakan oleh Rasulullah bahaya itu. Sebab kita butuh syafaat. Nanti di akhirat dalam hadis yang lain juga disebutkan. Di akhirat nanti itu orang memanggil-manggil Rasulullah. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Tolong saya Rasul, saya umatmu. Rasulullah langsung kemudian menengok. Iya tak kamu umat saya? Iya ya Rasul. Tapi Rasulullah nggak mengenali. Kenapa nggak mengenali? Ternyata orang tadi ketika di dunia melupakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan melupakan sholawat ya. Jangan melupakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya, ini dijamin oleh Rasulullah ini. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum muwafakohnya kan siapa yang melupakan sholawat kepadaku maka dia telah sesat, telah salah jalan menuju surga. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, siapa yang mengingat sholawat kepadaku, banyak ingat sholawat kepadaku, banyak ingat Rasul dan kemudian banyak bersolawat kepada Rasulullah, berarti benar jalan ke surganya. Ya, benar jalan ke surganya. Makanya kita perbanyak sholawat ya, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan setelah ini kita ditingkatkan oleh Allah ya, sholawat kita mudah-mudahan amin Allahumma amin ya. Mudah-mudahanlah diberi kemauan, diberi pitulung, inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi. Jadi siapa yang melupakan sholawat kepadaku, dan ini hadisnya hadis sahih ini. Ya, hadisnya hadis sahih ini. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saya cek ternyata hadisnya sahih. Semua ulama hampir tidak ada yang mengatakan hadis ini dhaif setelah saya cek itu. Tapi nggak tahu ya kalau yang di buku yang lain yang saya cek itu hadis ini hadis sahih. Jadi siapa yang melupakan sholawat kepadaku, dawuhnya Rasulullah, dia telah sesat jalan ke surga. Ya, jadi nanti ya bagaimana tidak loh ya. Lawang orang masuk surga itu syafaat Rasulullah, ibaratnya kan seperti itu. Lah Rasulullah memberi syafaat kalau orang itu mau ya melakukan sholat, melakukan zakat, istilahnya mengingat ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat ajaran Rasulullah, kemudian juga mengingat Rasulullah. Kalau ingat Rasulullah, Rasulullah akan ingat kita. Kalau kita melupakan Rasulullah, Rasulullah juga akan melupakan kita. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Fadhkuruni azkurukum. Tapi kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Oleh karena itu kita belajar, kita berusaha untuk memperbanyak ingat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utamanya di bulan Maulud ini ya. Makanya bulan Maulud itu kita peringati. Ya, untuk apa? Untuk mengingat Rasulullah. Untuk mengingat, untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, untuk bersolawat kepada Nabi. Jangan malah diharamkan ya. Jangan malah diharamkan. Itu momentum. Kalau bisa setiap hari malah dibuat momentum agar kita itu bersolawat. Kalau bisa malah ya. 1 tahun dibuatkan satu momentum saja untuk bersolawat. Masa tidak diperbolehkan ya. Padahal bersolawat itu diperintah dan dalil-dalilnya seperti ini banyak sekali. Ya.
Jadi bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW itu termasuk mempermudah jalan ke surga. Itulah jalan yang ke surga. Insya Allah kalau orang suka bersolawat kepada Nabi tidak akan tersesat. Insya Allah. Insya Allah akan dibimbing oleh Allah. Bagaimana tidak? Loh, dia mendoakan Nabi 1 kali, didoakan oleh Allah 10 kali. Ibaratnya seperti itu ya. Dirahmati oleh Allah 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi belajar untuk memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Dicintakan kepada Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi manasya as-sholata alayya, diingat-ingat ya. Siapa yang melupakan sholawat alayya kepadaku, faqad akhta'a thoriqal jannah, maka dia telah menyalahi jalan surga. Makanya kita suka bersolawat. Kalau bisa ya itu lagu solawat dan sebagainya itu bagus ya. Hadis yang kelima. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nas, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku, yang paling dekat di sisiku, yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat, yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa mereka? Aktsaruhum, yaitu orang yang paling banyak alayya kepadaku sholatan sholawatnya. Dan ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku, di hatinya Rasulullah, manusia kedudukannya yang paling utama di hatinya Rasulullah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, ketika semua orang membutuhkan pertolongan, ketika matahari dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika semua manusia tidak diberi makan, bertelanjang semuanya, tidak menggunakan pakaian apapun, tidak ada tempat berteduh dan lain sebagainya, sehingga manusia gonjang-ganjing mencari pertolongan dan lain sebagainya, yang hanya bisa memberi syafaat Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling utama yang akan dikenal oleh Rasulullah, yang akan diingat oleh Rasulullah, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada beliau. Subhanallah, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya digerakkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya, dicintai oleh Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya dicintai oleh Rasulullah, yaitu dengan suka bersolawat, mungkin dengan mendatangi solawat, mungkin juga dengan menyiapkan makanannya untuk menghormati, untuk memuliakan orang yang bersolawat. Niatnya karena hormat Rasulullah, niatnya karena untuk memuliakan Rasulullah, niatnya mungkin karena untuk khidmah kepada Rasulullah. Subhanallah. Makanya kalau ada acara Maulid Nabi, kalau bisa ya, ini nggak tahu ini masih Maulid atau tidak nih. Kalau bisa itu, kalau kita punya makanan, keluarkan. Kalau kita punya ayam misalnya, ya keluarkan untuk dimakan. Ya, untuk lauk misalnya dimasakkan yang enak, dijamu orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Karena apa? Untuk memuliakan Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memuliakan itu. Ya, untuk memuliakan itu. Makanya kita semuanya belajar, berusaha untuk menjadi manusia yang disukai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inna aulan nasi, saya ulangi lagi biar agar kita ingat ya, agar kita tidak lupa. Inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku, yaumal kiamat, pada hari kiamat, aksaruhum, orang yang paling banyak alayya kepadaku sholatan, sholawatnya. Dan rata-rata para ulama itu banyak sholawatnya. Para ulama itu hampir rata-rata para ulama itu sholawatnya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi sholawat para ulama itu. Ya, doa, sholawat, mau apa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ketika di Jawa itu ya, hebatnya di Jawa, karena dulu yang menyebarkan Islam pertama di Jawa itu para
para aulia ya, para wali ya. Sampai-sampai ketika habis kenduren, ya di Jawa tuh kalau ada kenduren selamatan tuh kalau mau buyar tuh sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi baru buyar. Ya, biar selamat semuanya ya, biar selamat semuanya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ya ini utamanya sholawat, masya Allah, utamanya sholawat disenangi sama Rasulullah. Sampai-sampai orang yang paling dekat di sisi Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadanya. Ini hadis yang kelima. Dan ini hadisnya sekali lagi hadis sahih ya, hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sekarang hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sholatukum, bacaan sholawat kalian semuanya alayya kepadaku, mahaqotun, adalah pelebur dosa. Tetapi saya berusaha untuk set tentang hadis ini saya tidak mendapatkan di buku-buku yang terbitan dari Arab. Siapa itu yang berbahasa Arab itu saya belum menemukan. Saya set itu belum menemukan. Tapi kalau memang ini ditulis di dalam hadis Lughul Hadis, tapi setelah saya set itu saya belum menemukan, belum ketemu ya. Apakah ada di Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, saya belum menemukan. Tapi di Lughul Hadis ini ditulis oleh Imam Suyuti, dan Imam Suyuti juga ulama hadis juga loh ya. Ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu. Bukan sembarang ulama juga ini ya. Bukan sembarang ulama juga. Tapi ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sholatukum, bacaan sholawat kalian alaiya kepadaku adalah pelebur dosa. Ya iya, kalau kita pikir iya. Kenapa? Sebab amal baik itu bisa menghapus dosa. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Makanya hadis ini ya tidak bertentangan gitu loh, dari sisi isinya ya, dari sisi matanya tidak bertentangan. Sebab apa? Sebab juga ada hadis yang lain yang sahih. Apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Wa'at bi, dan ngetut burenono sapa sira. Maksudnya apa? Ikutilah as-sayyi'ata, perbuatan jelek, bil as-sayyi'atal hasanata, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Sama dengan ini. Sholawat adalah perbuatan baik. Berarti apa? Bisa melebur dosa. Jadi kalau dilihat dari sisi matan ini sesuai, ya cocok dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Makanya kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kalau ada hadis dhaif kemudian ada hadis lain yang sahih, maka dhaifnya ini bisa naik derajatnya menjadi hasan, namanya hasan li ghairi kalau kita belajar hadis. Oke, kita kembali lagi ya tentang hadis ini. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Jadi sholatukum alayya, sholawat kalian kepadaku, mahaqotun, adalah melebur dosa. Ya bagaimana tidak, wong sholawat itu kebaikan, dan setiap amal baik itu bisa melebur dosa, bisa menghapus dosa. Makanya wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang hasanin, yang baik. Ini dalam hadis yang lain seperti itu. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholah yang bersolawat alayya kepadaku fi kulli jum'atin, pada setiap hari Jumat, arba'ina marrotan, 40 kali, mahallahu dzunubahu, maka Allah akan menghapus dzunubahu, dosa-dosanya, kullaha, semuanya. Ini juga saya tidak kasih catatan karena memang juga saya belum menemukan. Tapi terkait dengan sholawat malam Jumat itu memang ada, tapi tidak ada arba'ina marrotan, tidak ada. Ini makanya tidak saya kasih catatan. Mungkin kalau ada waktu luang nanti coba saya ceknya lagi saya setnya lagi, saya cari-cari hadis ini bagaimana posisinya ya. Kapan-kapan insya Allah kalau ada waktu luang, tapi nggak janji saya ya, kalau ada waktu luang dan lain sebagainya saya cari coba. Ya, tapi saya tidak janji ya, karena mencari ini juga agak ribet ya dan lain sebagainya. Jadi tapi di dalam kitab ini ada. Jadi tapi kalau sholawat malam Jumat atau sholat hari Jumat itu memang banyak hadisnya, tapi tidak ada arba'ina marroh.
Ada yang malam Jumat itu ada emang, tapi tidak ditulis. Yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti di sini hanya Arba'in Marroh. Tapi sekali lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti memang sudah ngasih tahu kita ketika di Muqaddimah bahwa kitabnya ini dalam satu bab itu isinya 10 hadis. Sebenarnya keutamaan sholawat itu bukan hanya 10 hadis. Banyak keutamaan sholawat itu. Yang sahih-sahih juga banyak. Yang menurut ulama-ulama yang lain sahih juga masih banyak. Maka yang diambil Jalaluddin As-Suyuti ada hanya 10 ini. Yang 10 ini. Nih. Arba'ina marrotan 40 kali mahallahu dzunubahu. Maka Allah akan menghapus dosa-dosanya kullaha semuanya. Apa sih yang bisa dipetik dari ini? Ya bahwa kalau bisa pas Jumat itu memang banyak bersolawat memang. Ya, berarti secara gak langsung seperti itu ya. Karena Sayyidul, jadi yang dulu sudah kita ngajikan bahwa Allah itu menjadikan dalam satu tahun itu ada bulan sebagai hiasannya ya, sebagai bunganya ibaratnya, sebagai hiasannya, yaitu bulan Ramadan. Kemudian Allah membuat bintang itu sebagai hiasan langit. Allah menjadikan Rasulullah sebagai hiasan para nabi. Allah menciptakan bidadari sebagai hiasan surga dan lain sebagainya. Ibaratnya seperti itu. Ya termasuk Allah menciptakan hari dan perhiasannya hari pada hari Jumat. Ya wajar kalau hari Jumat misalnya dipakai untuk sholawatan. Makanya ulama-ulama kita dulu itu kalau hari Jumat itu dipakai untuk yasinan, dipakai untuk tahlilan, dipakai untuk dzibaan kalau malamnya. Ya karena ada hadis ini dipraktekkan ya. Dipraktekkan. Jadi kesempatan ya 1 minggu sekali sholawatan bareng-bareng tiba misalnya ya Nabi salam alaika. Enak itu, betul enak ayam ya, ayam sholawatan. Jadi ulama-ulama dahulu itu makanya kalau malam Jumat biasanya itu habis tahlil, habis saat ngaji dan sebagainya itu kemudian diakhiri dengan riba biasanya. Dia dengan terbangan, dengan apa dalam rangka untuk mengekspresikan bahwa kita ingat Rasulullah Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan diberi syafaat oleh Gusti Rasul Muhammad SAW dan agar kita tidak melupakan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, makanya kalau bisa kita hindarilah ya ngomong bid'ah dan lain sebagainya. Bersolawat tuh ya, solawat tuh. Jadi kita hindari kata-kata seperti itu. Kemudian hadis yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidaklah min du'ain dari suatu doa illa kecuali bainahu wa bainas sama, di antara dia ya, di antara dia dan langit itu hijabun, ada hijab, ada penghalang. Jadi ketika kita berdoa itu antara kita dengan langit, ya maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menembus langit ibaratnya seperti itu ilustrasinya. Tidak akan naik ke atas karena ada hijab. Ya ada hijab. Hatta sehingga yusolli alayya. Orang yang berdoa tadi itu bersolawat kepadaku. Sampai bersolawat kepadaku. Fa idza shalla alayya. Maka ketika dia itu bersolawat alayya kepadaku, in khoroko, maka akan terbakar, akan tersobek, akan terbelah. Hijab itu akan terbelah. Dalikal hijab itu warufi'at doa. Kemudian doa akan naik ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akan naik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa itu mesti ada sholawatnya dan diakhiri dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mesti dengan sholawat. Kemudian akhirnya juga ada sholawatnya. Sebab apa? Sebab doa itu ya tidak akan bisa tembus kepada Allah kalau tidak ada sholawatnya. Ini dawuhnya Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita berdoa awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat agar doa kita tembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman nanti dikabulkan apa tidak pasti dikabulkan. Cuman bentuk pengkabulannya itu kan beda-beda. Kadang-kadang itu bentuk pengkabulannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang memang seperti itu. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Yang pasti itu. Ya, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ibarat anak sama orang tua lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya dibanding anaknya itu sendiri. Apalagi Allah kepada hambanya. Allah lebih tahu yang terbaik untuk hambanya dibanding hamba untuk hamba itu sendiri. Jadi kalau mau berdoa agar doa kita itu tembus sampai kepada Allah, maka mulailah dengan sholawat dan akhirlah dengan salawat. Sebab Rasulullah dawuh, ma min du'ain, tidaklah ada suatu doa illa kecuali bainahu wa bainas sama, di antara dia dan langit Allah Subhanahu wa taala hijabun, ada hijab. Ada hijab.
ada tirai. Ya, ada tirai yang menutupi sehingga tidak bisa naik ke atas, tidak bisa naik ke Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehingga yusalliya, dia bersolawat alayya kepadaku. Fa idza shalla alayya, maka ketika orang yang berdoa tadi baca solawat kepadaku, in kharaqa, maka akan terbelah dalikal hijab. Hijab tersebut akan terbelah, akan terbuka hijab tersebut. Wa rufi'at doa, dan doanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa, kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Atau kalau kita mau membuka majelis, ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, jangan dilupakan juga. Juga untuk apa, agar amal kita ketika ngaji, amal kita ketika apa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kalau kita beramal misalnya, ya mau beramal, mau bekerja, ya mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah untuk memulai dengan bismillah dan sholawat kepada Nabi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, baru berangkat sholat. Ini sama dengan kemarin tentang bismillah, ya. Tentang bismillah itu. Nanti setan-setan semuanya akan seperti api, akan seperti timah dibakar oleh api, akan meleleh setan-setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Tentang keutamaan sholawat. Kemudian hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, man barang siapa shalla bersolawat alayya kepadaku, fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marrotin, 100 kali, qadallahu, qada, maka akan mencukupkan Allahu Allah, lahu kepadanya, mi'ata hajatin, 100 kebutuhan. Jadi kalau siapa yang bersolawat kepadaku dalam satu hari itu 100 kali, 100 kali, dijanjikan oleh Rasulullah, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya, Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Mi'ata hajah, ya, bukan segala kebutuhannya. Mi'ata hajah, 100 kebutuhan. Sab'ina, 70 minha, dari kebutuhannya, di akhirati, untuk akhiratnya. Yang 70% untuk akhiratnya. Wasalasina, dan yang 30% minha, dari kebutuhannya, di dunyahu, untuk dunianya. Jadi 70% untuk akhirat, 30% untuk dunia. Orang yang membaca sholawat 100 kali, dijanjikan di dalam hadis ini akan dipenuhi kebutuhannya sebanyak 100 kebutuhan. 70% kebutuhan akhirat dan 30% kebutuhan dunia. Tetapi hadis ini juga didhaifkan oleh beberapa ulama hadis, juga ada yang mendhaifkan hadis ini. Ya, intinya pokoknya kita baca sholawat, ya, kita baca sholawat. Jadi sampai-sampai, ya itulah kadang-kadang orang itu kalau dikasih, sebenarnya kalau orang yang ikhlas itu ya kadang-kadang nggak mencari seperti ini. Para orang ikhlas itu. Orang ikhlas itu sholawat itu ya nggak mencari biar dunianya dipenuhi, biar apa, biar apa, enggak. Biasanya orang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu murni karena menjalankan perintahnya Allah. Terserah Gusti Allah, diberi apa tidak terserah Gusti Allah. Pokoknya bersolawat, karena solawat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sholat, kalau tidak ada solawat, sholatnya tidak sah. Sebab solawat itu salah satu rukun sholat. Ya, jadi orang kalau sholat kok tidak membaca solawat di tahiyat itu, maka tidak sah sholatnya. Sebab sholawat kepada Nabi itu rukun, rukunnya sholat yang harus dibaca orang yang melakukan sholat. Ya, orang yang melakukan sholat. Makanya kalau ada janji-janji seperti ini itu agar kita termotivasi. Makanya apa? Makanya ini adalah litarghib. Kalau litarghib itu boleh, ya, litarghib. Agar kita itu ar-rughbah, menginginkan, ya, menginginkan. Agar apa? Agar kita termotivasi. Agar kita termotivasi untuk membaca sholawat. Biasanya kan kalau orang itu kan kalau dikasih iming-iming itu kan mau. Kalau dikasih iming-iming, ya, ayo siapa yang mau apa, yang mau lembur misalnya, saya kasih apa, bayaran 100 juta misalnya, ya. Itu kan diiming-iming, ya, akhirnya kan orang jadi mau karena ada iming-iming tadi itu. Andai orang mengetahui khasiatnya sholawat, ya, kemudian diiming-imingi seperti ini, harapannya apa? Harapannya orang itu mau membaca sholawat. Intinya itu baca sholawatnya, itu intinya itu. Ya, sholawat. Tapi dalam hadis ini dijelaskan orang yang baca sholawat
100 kali, kebutuhannya yang sebanyak 100 itu akan dikabulkan oleh Allah, akan diberi oleh Allah. 70% untuk akhiratnya dan 30% untuk dunianya. Hadis yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat bersolawat alayya kepadaku sholatan wahidatan, satu kali sholawat, sallallahu alaihi wa malaikat, sallallahu alaihi wa malaikatahu, maka Allah akan bersolawat alaihi kepadanya, wa malaikatuhu dan malaikatnya juga akan bersolawat kepadanya, isyrina marotan 20 kali. Ya, 20 kali. Walam yamut hatta yubasysyara bil jannah, dan dia tidak akan mati kecuali diberi kabar gembira oleh surga. Ini juga hadisnya juga saya belum cek ya, tetapi ini di dalam hadis yang tadi kan kalau sholatan wahidah tadi itu sallallahu alaihi wasallam itu yang sahih. Kalau ini kan isrin, berarti kalau dalam mustalah hadis itu begini. Kalau ada dua hadis itu bertentangan, maka langkah yang pertama adalah atajamu, dikompromikan dua hadis itu. Jadi kalau ada dua hadis, dua dalil, ya dalam usul fikih juga ada. Kalau ada dua dalil yang bertentangan, satu mengatakan 10 kali, yang kedua mengatakan 20 kali. Langkah yang pertama adalah atajamu, mengkompromikan, dikompromikan, dua-duanya diterima, dikompromikan. Jika dikompromikan tidak bisa, langkah yang kedua adalah atarjih, mengambil yang paling kuat. Kalau tidak bisa dikompromikan, atarjih. Jadi langkah pertama adalah atajamu, kalau tidak bisa dikompromikan, langkah yang kedua adalah atarjih, diambil yang paling kuat. Kalau diambil yang paling kuat tidak ada, karena satu hadis dengan hadis yang lain ini imbang, ibaratnya imbang ya, imbang dari sisi sanadnya juga perawinya imbang, dari sisi matanya juga imbang misalnya ya, dari sisi kualitas perawinya imbang dan lain sebagainya. Sulit untuk menentukan mana yang paling kuat, maka langkah yang ketiga adalah at-taufik, memilih salah satu. Ya, memilih salah satu. Seperti hadis ini sama hadis yang tapi kan yang satu tadi kan sahih ya, kalau ini kan belum jelas, maka atajamuk dulu, dikompromikan dulu. Ya, kalau tidak bisa, ya diambil salah satu, ditarjih. Ya, berarti ngambil yang sahih daripada yang dhaif. Ngambil yang sahih daripada yang yang lain ya. Jadi ditarjih. Kalau nggak bisa at-taufik, dipilih salah satu. Ya, dipilih salah satu. Kalau nggak bisa, langkah yang terakhir, yang keempat adalah at-tawaqquf. Tidak mengambil dua-duanya. Itu langkah yang terakhir. Tidak mengambil dua-duanya. Itu kalau ada at-ta'arud fil adillah, kontradiksi antara dua dalil. Maka langkah-langkahnya harus 4 ini. Termasuk kontradiksi antara dua hadis, maka langkahnya adalah ada 4 ini. Yang pertama adalah at-tajammu', mengkompromikan dua hadis tersebut. Kalau tidak bisa, at-tarjih, mengambil yang paling kuat. Kalau tidak bisa, at-taufik, memilih salah satunya. Kalau tidak bisa, at-tawaqquf. Ya, tawakuf itu artinya berhenti, berarti tidak mengambil dua-duanya. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan terkait masalah keutamaan bersolawat kepada Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah ngaji ini kita ditingkatkan oleh Allah bersolawatnya ya. Ya, semakin diperbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Alhamdulillah, kajian yang diberikan terhadap bab 4 ini 10 hadis dengan redaksi hadisnya yang pada intinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk lebih memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita seringkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat dikenali sebagai umatnya kelak. Insyaallah. Ya, amin, amin, amin. Salah satu yang kami pernah dapat secara online, Ustaz, ada kajiannya Habib Novel, Ustaz. Itu yang sangat mengena bagi saya. Karena beliau menyampaikan, kalau kamu sehari berapa kali dalam bersolawat? Kadang kita tidak menghitung ya, atau kadang terlewat karena kesibukan atau bagaimana. Nah, beliau memberikan satu tips, kalau kita melakukan sesuatu kan pasti bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, melakukan sesuatu. Nah, kalau beliau menyampaikan baca bismillah diikuti sholawat.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru melakukan sesuatu. Itu bagi saya pribadi itu lumayan untuk menambah bilangan sholawat. Ya, 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 ya. Bila itu ya kami menyampaikan dari Habib Novel yang dari YouTube juga sih. Monggo bagi hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau mau ditanyakan untuk yang selain dari bab ini juga boleh monggo. Dapat secara langsung atau melalui kolom chat nih. Pak Budi nih ada menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawab salah satu yang termasuk hadis yang saya ingat Ustaz ya, bahwa termasuk yang merugi adalah yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW namun tidak menjawabnya, begitu guys. Jadi apabila kita mendengar atau membaca atau ya terutama ada yang menyampaikan nama Nabi Muhammad disebut, maka moga-moga kita selalu ingat dan dapat menjawab. Baca sholawat. Dari Bapak Agung, monggo ada yang menanyakan, ini sepertinya masih mengetik ya. Kalau saya boleh mengkonfirmasi Ustaz, saya juga dapat dari Gus Baha ya Ustaz ya. Ini bahwa nanti kalau di akhirat misalkan seorang muslim itu berharap syafaat itu menurut Gus Baha nggih niku ngel-ngelno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pribadi tidak berharap syafaat dalam artian tetap membaca sholawat. Mohon ada pencerahan Ustaz, misalkan pernyataannya begitu dari Gus Baha gitu. Ya, terima kasih Mas Agung. Kalau saya kan itu yang menyampaikan Gus Baha ya, jadi saya juga hanya bisa menilai berdasarkan apa yang saya ketahui. Jadi mungkin itu keluar dari keikhlasan beliau ketika membaca sholawat. Jadi sholawat itu tidak mengharapkan syafaat, sholawat tidak mengharapkan surga, tapi sholawat itu karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersolawat. Itu mungkin apa itu yang diyakini oleh Gus Baha itu seperti itu. Jadi murni memang menjalankan perintahnya Allah, bukan karena syafaat dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu ya mungkin. Iya, baik, Ustaz. Ya. Dan meskipun begini Mas Agung, begini ya, di akhirat nanti itu hanya ada dua tempat, surga sama neraka. Hanya ada dua tempat. Meskipun orang itu nggak masuk surga, ya tetap saja masuk surga kalau berbuat baik. Karena hanya dua tempat, tidak ada tiga tempat. Nggak seperti Mu'tazilah ya ada satu tempat di antara dua tempat. Di akhirat itu hanya ada dua tempat, dekat neraka sama surga. Kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak, meskipun orang itu nggak minta surga misalnya, kalau dia beramal baik tetap diberi oleh Allah surga. Ibaratnya seperti itu. Meskipun nggak mendapatkan syafaat, nggak minta syafaat, kalau sering membaca sholawat, tetap akan diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan kok merepotkan kalau saya melihatnya ya, itu memang yang diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW agar doanya itu disimpan untuk apa? Untuk akhirat agar bisa memberi syafaat kepada umat. Itu mungkin dari saya seperti itu Mas. Iya, betul sangat Ustaz. Ini betul sangat. Niki saking Bapak Agung dari kolom chat Ustaz. Yang pertama, redaksi sholawat ada bermacam-macam, bahkan ada yang sholawat wahidiyah. Bagaimana menurut Ustaz? Redaksinya salah satunya yaitu ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, apakah ada yang menjadi wali atau kekasih Allah tanpa sholawat? Menurut saya Ustaz. Waduh, saya nggak tahu ya. Orang itu gini ya, saya itu memang gini Mas Agung, saya tidak terbiasa untuk menilai Mas Agung ya, menilai orang itu bagaimana saya tidak terbiasa. Karena saya terbiasa untuk menilai diri kalau saya itu. Jadi ketika disuruh menilai wahidiyah itu bagaimana saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas amal sholawat itu baik. Ya, amal sholawat itu baik. Kalau misalnya ada kata-kata ya Sayyidi ya Rasulullah, ya dalam diba juga ada ya Sayyidi ya Rasulullah, banyak ya Sayyidi ya Rasulullah, itu banyak. Tidak apa-apa dipanggil ya Sayyidi ya Rasulullah, nggak apa-apa.
Ya Siti ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Siti ya Rasulullah. Itu kan kadang-kadang di makhluk qiyam juga ada tuh. Ya. Jadi ada memanggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa. Cuma saya tidak tahu tentang terkait masalah sholawat wahidiyah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sholawat itu baik. Kalau ada yang mengamalkan sholawat semakin banyak ya semakin baik. Ya sesuai dengan hadisnya tadi. Jadi orang yang paling dekat di sisiku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Jika pengamal sholawat wahidiyah itu banyak baca sholawat ya masuk dalam kategori hadis ini, berarti kan seperti itu. Cuman saya nggak tahu juga bagaimana hal ikhwal tentang pengamal sholawat wahidiyah, saya juga nggak tahu. Kemudian yang kedua tadi masalah apa Mas Agung? Apakah ada wali yang bisa menjadi wali Allah tanpa bersolawat? Ini juga di luar kapasitas saya untuk saya jawab ya. Saya juga nggak tahu lah. Wali itu hak prerogatif Gusti Allah itu ya, bukan bukan usaha manusia wali itu. Wali itu Allah yang mengangkat, bukan usaha. Kalau orang ditakdirkan Allah wali ya mesti dia jadikan usaha keras dan sebagainya. Tapi yang jelas wali itu minah kok, itu usaha Allah Subhanahu wa taala. Itu apa itu anugerah dari Allah itu wali itu. Ya. Jadi itu bukan kapasitas saya untuk menjawab ya karena prerogatif Gusti Allah piye. Yang mengangkat wali itu juga Allah. Allah yang memilih. Ya kaya nabi. Ya misalnya ya zaman dulu saya tak jadi nabi. Hampir semua nabi itu gak ada yang pengen jadi nabi loh Mas Agung ya. Tapi memang dipilih oleh Allah. Nabi Rasulullah Muhammad itu jadi nabi itu karena dipilih oleh Allah, bukan karena nabi pengen jadi nabi, enggak, tapi karena dipilih oleh Allah. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Dan saya yakin para aulia juga seperti itu, karena mereka dipilih oleh Allah. Justru kadang-kadang yang pengen jadi wali malah gak jadi wali, Mas Agung. Ya, jadilah wali murid ya. Jadi sekali lagi wali itu hak prerogatif Gusti Allah. Kalau menurut saya seperti itu. Haknya Allah itu yang mengangkat, bukan kita. Betul sangat Ustaz. Mungkin ada hadirin yang lain menanyakan. Kalau mengenai ilmu hadis Ustaz, kebetulan kami sangat awam di masalah ini. Dulu saya pribadi berpikir kalau hadis dhaif itu benar-benar memang lemah, jadi mungkin mengamalkan yang hadis ini sahih. Dan kemudian dijelaskan oleh guru kami, ternyata ada beberapa syarat hadis dhaif itu boleh diamalkan. Itu misalkan hadis dhaif yang saling menguatkan dengan beberapa hadis yang dhaif yang lain, misalkan. Atau untuk keutamaan amal, begitu. Atau hal yang lain. Saya agak lupa, ada 4 kalau salah. Yang ingin kami tanyakan, Ustaz, mungkin juga mengkonfirmasi sebenarnya itu kapan sih hadis itu disebut dhaif, Ustaz? Apakah benar-benar kalau maudhu kan jelas tertolak ya, Ustaz. Jadi mungkin apa ini dikarang oleh orang atau dan lain. Kalau dhaif itu bagaimana, Ustaz? Menurut Ustaz. Jadi biar agak jelas. Jadi kan kadang kita masih awam terhadap itu. Kadang kita mikir, daripada ngamalkan yang dhaif, mending kita ambil yang apa ini yang sahih yang benar-benar yakin benarnya dari Rasulullah. Tapi apakah hadis dhaif itu memang bisa dari Rasulullah Muhammad SAW? Ya, yang memberi penilaian hadis dhaif dan tidak itu kan ulama hadis ya, setelah ditakhrij, setelah diteliti. Jadi hadis itu ada 2, ada hadis mutawatir sama hadis ahad. Kalau mutawatir itu tidak perlu diteliti, pasti sahih kalau mutawatir itu. Jadi tidak perlu diteliti sanadnya bagaimana, rawinya bagaimana, matanya bagaimana. Tapi kalau hadis ahad itu yang meriwayatkan itu kurang memenuhi hadis mutawatir dalam setiap tobakotnya, dalam setiap tingkatannya. Misalnya dari sahabat yang meriwayatkan cuma 2 hadis, maka hadisnya hadis ahad. Misalnya yang meriwayatkan cuma Umar sama Abu Bakar saja, hadisnya hadis ahad. Atau cuma 1 Umar saja, hadisnya hadis ahad. Atau misalnya sahabatnya yang meriwayatkan itu minimal itu diriwayatkan 7 orang, 7 rawi dalam setiap tobakotnya, dalam setiap generasinya. Jadi generasi sahabat ada 7 orang, tabi'in 7 orang, tabi'in 7 orang minimal itu. Itu ulama hadis seperti itu. Tapi kalau ulama usul fikih tidak. Kalau ulama usul fikih
hadis itu bisa disebut mutawatir jika diriwayatkan minimal 4 orang. Ya minimal 4. Dari 4 orang, 5 orang itu kalau dalam usul fikih, ulama usul itu menyebutnya itu sudah mutawatir. Memang ikhtilaf karena yang melegitimasi ini hadis doif yang memberi penilaian ini doif tidak itu kadang-kadang juga subjektif Mas Agung. Kadang satu ulama itu mendoifkan ulama yang lain itu mensohihkan itu biasa kadang-kadang seperti itu karena kadang rawi A dipandang imam ini siko, rawi B dipandang ini ghairu siko seperti itu. Maka kadang-kadang terjadi perbedaan dalam penilaian hadis itu, ada yang mensohihkan, ada yang mendoifkan dan sebagainya. Makanya biasanya itu do'afahu Ibnu Hajar al-Asqalani, berarti didoifkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Sohahahu, misalnya ya sohahahu siapa, berarti disohihkan oleh ini. Itu biasanya seperti itu. Kemudian ini sebagai latar belakang saja ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi masalah hadis doif itu cirinya bagaimana? Ya kalau tidak memenuhi sebagai hadis sahih. Jadi syaratnya hadis sahih itu ada 5. Saya sebenarnya Mas Agung itu bukan jurusan hadis saya ya. Saya sekali lagi jurusan saya syariah. Tapi insya Allah tahu ilmu hadis ya sedikit-sedikit tahu lah. Sedikit-sedikit tahu. Jadi hadis doif itu ketika tidak memenuhi salah satu di antara syarat sebagai hadis sahih. Nah, syarat sebagai hadis sahih itu ada 5 Mas Agung. Ya ada 5 syaratnya. Jika salah satu tidak ada, maka jadi hadis dhaif. Yang pertama ittisalus sanadi. Sanadnya harus bersambung. Sanadnya harus bersambung. Bagaimana cara menelitinya? Ya dulu tahun kematiannya tahun kelahiran. Misalnya gurunya meninggalnya tahun berapa, muridnya lahirnya tahun berapa, nyambung enggak? Dari situ juga bisa dari sejarahnya. Ya, jadi harus sanadnya harus bersambung. Ya, mulai dari sahabat sampai perawi terakhir atau sampai kepada Bukhari, Muslim dan sebagainya. Itu harus sambung. Ya, tidak boleh terputus. Kalau terputus berarti dhaif. Ya, harus sambung. Jadi ittisalus sanad, sanadnya harus ittisal. Kemudian yang kedua syaratnya adalah adil. Jadi perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut harus adil. Adil itu maksudnya apa? Adil itu maksudnya adalah orang yang taat menjalankan agama, tidak fasik. Ya, dia sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan. Kok ada orang yang tidak mau menjalankan puasa Ramadan? Misalnya saja ya orang fasik, kok dia meriwayatkan hadis, hadisnya dhaif. Karena apa? Syarat perawi hadis harus adil. Mulai dari generasi sahabat sampai generasi terakhir, tabi'in. Misalnya seperti itu. Ya, itu yang kedua. Jadi harus adil. Yo, ibaratnya Islamnya kudu apik lah ya. Salat 5 waktu kudu dijogo ya. Bahkan kalau Imam Bukhari mensyaratkan tidak boleh bohong juga itu. Kalau ada yang bohong itu hadisnya ditolak kalau Imam Bukhari malah. Jadi yang kedua itu. Jadi yang kedua itu adalah adil. Kemudian dhobit yang ketiga, syaratnya dhobit. Dhobit itu kuat hafalan. Jadi kalau ada salah satu di antara perawi yang meriwayatkan hadis itu, misalnya hadis tentang ini ya, misalnya hadis tentang ini. Bentar. Nah, hadis tentang ini, misalnya, ini perawinya misalnya jumlahnya 10, ya, misalnya an. Ada satu orang saja yang tidak dhobit. Tidak dhobit itu yang tidak kuat hafalan, misalnya dia pelupa, maka hadis ini jadi hadis dhaif. Tapi kalau semuanya itu dhobit, kuat hafalannya, maka hadisnya sahih. Tapi kalau tidak pelupa, tapi hafalannya juga kurang kuat, masuk hadis hasan. Ya, jadi hadis itu ada hadis yang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kalau sahih itu dhobitnya tam, ya, daya ingatnya kuat, sempurna. Itu masuk hadis sahih. Kalau hadis hasan, dhobitnya kurang tam, tapi dia tidak pelupa. Ini masuk hadis hasan. Yang bedakan hadis sahih sama hadis hasan cuma satu ini, di dhobitnya itu. Semuanya sama, yaitu sulusanat sama, adilnya sama. Yang bedakan cuma dhobitnya. Kalau sangat dhobitnya tam, berarti hadis sahih. Kalau dhobitnya itu tidak terlalu sempurna, berarti masuk hadis hasan. Kalau tidak dhobit sama sekali ya pelupa, dhaif. Jadi ini ya. Kemudian yang keempat itu harus tidak ada syad, tidak syad. Syad itu tidak janggal, ya tidak ada kejanggalan. Ya, tidak ada kejanggalan di dalam hadis tersebut. Jadi setelah diteliti apa tidak syad itu aneh, hadis yang aneh. Ya, hadis yang aneh. Mosok koyo ngono ibaratnya seperti itu. Masa Nabi ngomong seperti itu? Misalnya saja syad itu ya apa istilahnya ya bisa bertentangan dengan hadis yang lain atau apa misalnya itu namanya syad.
Ya, namanya syad. Ya kayak tadi, yang satu itu mengatakan siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat 10 kali. Ya satunya lagi, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, dia akan mendapatkan Allah akan bersolawat 20 kali. Itu kan bertentangan itu ya. Pasti ada yang syad, berarti seperti itu. Ya, maka diambil yang paling kuat. Jadi syaratnya hadis sahih adalah tidak ada syad, ya tidak bertentangan, tidak janggal lah, ya tidak janggal. Kemudian syarat yang terakhir, hadis tersebut tidak ada ilah, tidak cacat. Ya tidak cacat. Baik itu dari sisi perawinya, ya, dari sisi matanya juga tidak cacat. Ya, jadi ada misalnya cacat dari sisi bahasa, banyak cacat itu banyak. Makanya macam-macamnya hadis dhaif itu Mas Agung di dalam istilah hadis itu banyak, macam-macamnya awake. Ada hadis mursal, ada hadis khafi, ada hadis mudalas, awake macamnya hadis dhaif. Karena kadang-kadang dhaif karena apa? Karena mudalas. Dhaif karena apa? Karena mursal. Dhaif karena apa? Karena ini. Jadi macam-macam itu dhaif itu banyak sekali. Ya ada banyak pokoknya macam-macamnya dhaif itu. Dan yang paling parah namanya maudhu, itu palsu ya, palsu. Itu namanya maudhu. Kalau maudhu itu ada mengatakan itu tidak termasuk hadis ya. Ada mengatakan seperti itu. Ya karena nemen, palsunya itu nemen. Wes pokoknya palsunya nemen lah. Ibaratnya tanpa ditakhrij pun orang akan tahu kalau itu maudhu. Ibaratnya seperti itu. Saking parahnya itu ya, saking parahnya. Saya kira itu Mas Agung jawaban dari saya. Betul sangat Ustaz. Nggih. Nggih, sama-sama. Niki ternyata ada pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz nopo enten waktu masih? Karena sebenarnya sampai jam 7. Ya terserah Mas Agung, kalau diselesaikan ya monggo, sudah jam 7.16. Tapi nggak apa-apa, monggo kalau mau ada yang tanya. Niki sepertinya pertanyaan dari Bapak Muhammad Hidayat. Bagaimana apabila ada kelompok yang menganggap ajaran Maulid Nabi itu bid'ah? Sepertinya sampun terjawab Ustaz. Sudah nggak perlu saya jawab. Yang kedua dari Bu Ina, mohon izin bertanya apakah ada sholawat yang tidak diterima Ustadz? Apa ada adabnya dalam bersolawat? Terus. Iya tadi sudah dijelaskan terus semua sholawat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah jelas tadi kok. Iya masa ada persoalan sholawat berarti nggak sholawat kalau ada sholawat nggak diterima ya sholawat apa? Semua sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menawi adabi pun ada bersolawat di semua ada kondisi. Bersolawat. Boleh, sholawat tuh boleh, tidak harus wudhu, nggak wudhu juga nggak apa-apa ya. Bersolawat itu los kalau bisa ya, jadi nggak masalah. Ya kita jalan bersolawat juga nggak apa-apa dan lain sebagainya. Enaknya sholawat di situ. Sholawat itu bisa dijalankan oleh siapa saja. Oke, mau terus yang Ustaz ini. Bila tidak ada yang lagi yang bertanya, kita dapat akhiri kajian kali ini. Mohon untuk dipimpin berdoa Ustaz. Ya, okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Ghaffar ighfir dzunubana ya Tawwab tub alaina ya arhamar rahimin irhamna wa afina fa'fu anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.